Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Habaib? Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana? Nah, saya datang ke sini ini itu karena lagi trending. Lagi Nah, trending ya apa kan, itu? lawyer. Kan Mas Lawyer. Habaib lawyer ya? Ya, lawyer. Pengacara Kebetulan ya? baru habis sidang virtual nih kan. Sekarang kan pandemi jadi virtual kan. Oh, jadi sidangnya virtual. Virtual. Oke. Nah, ini apa sih istimewanya jadi lawyer, Mas Habaib? Ya, kita lihat beberapa akhir-akhir ini lah ya. Animo masyarakat untuk menjadi seorang lawyer atau advokat itu besar kayaknya. Sebenarnya secara substansi, Mas, substansi ada dua hal yang membuat termasuk saya pada waktu itu ingin jadi lawyer. Yang pertama, karena profesi advokat ini adalah officium nobile. Apa itu? Profesi yang terhormat itu. Yang kedua, tidak bisa kita nafikan, pasti yang menarik itu, wah kayaknya lawyer tuh gajinya besar, atau kok kayaknya lawyer itu gampang dengan cari duit dan lain sebagainya. Itu biasanya stimulusnya dua itu. Yang saya lihat itu dari segi berpakaian gitu kan, itu kan apik banget gitu loh orang. Apa, seorang lawyer itu rapi, berdasi. Emangnya berapa sih gajinya kok sampai bisa beli baju apa rapi, mahal gitu kan? Berapa sih sebetulnya gajinya itu lawyer itu? Kalau pakaian itu rapi ya, itu sih relatif sih, Mas. Nah, kalau kita ngomongin masalah gaji nih, tentu acuan kita, karena kita orang hukum ya, jadi acuan kita adalah undang-undang tentunya. Acuan kita Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Jelas itu di pasal 21 itu ya, pasal 21 ayat 1 2 itu yang sangat menarik adalah advokat berhak mendapatkan honorarium ya dari setiap jasa yang dia berikan. Nah, jasa ini sifatnya umum, Mas. Kita ngasih konsultasi jasa ya kan, mendampingi orang di persidangan jasa, terus memberikan edukasi hukum, penyuluhan hukum jasa. Sifatnya umum sekali gitu. Jadi nggak mesti ya honornya berapa ya per bulannya? Nah, kalau mesti tidaknya itu besar tidaknya, Mas, ada di pasal 2. Jadi honorarium itu berdasarkan atas kewajaran dan kesepakatan sih biasanya antara seorang lawyer, seorang advokat dengan kliennya gitu. Berarti ada harga yang ditetapkan lawyer, kemudian bisa ada nego nggak? Nah, itu variatif, Mas. Jadi setiap lawyer tentunya punya patokan harga ya masing-masing untuk jasa hukum. Tapi tetap acuannya di pasal 21 ayat 2 itu. Di batas wajar dan juga kesepakatan antara klien. Dan itu ada beberapa hal, Mas, yang mempengaruhi besar tidaknya gaji seorang lawyer. Nah, apa tuh yang mempengaruhi besar tidaknya? Satu, jam terbang tentu lah pasti itu, Mas. Jam terbang, kredibilitas, terus bagaimana tingkat keberhasilan dalam menangani setiap perkara. Intinya kenyamanan klien, bagaimana bisa memperlakukan klien dengan sebaik-baiknya. Kalau bahasa simpelnya good service lah gitu. Jadi semakin banyak jam terbangnya, terus ada trust juga yang terbangun di masyarakat. Betul. Itu bisa mahal ya? Bisa mahal sekali. Seorang lawyer bisa mahal. Bahkan kalau kita lihat lawyer yang hebat dengan jam terbang yang tinggi itu, kita lihat ada Bapak Ojek Kaligis pada waktu itu ya, ada Bang Hotman Paris, dan lawyer hebat itu tentunya tidak luput dari jam terbang dan trust, kepercayaan daripada masyarakat itu sendiri. Nah, kalau Mas Habaib sebagai lawyer, terkenalnya lawyer kampung ya? Betul. Ya, karena saya dari kampung, Mas. Jadi orangnya mengenalnya saya lawyer kampung, tapi itu sesuatu yang spesial bagi saya. Saya lahir di kampung dan saya bangga menjadi orang kampung.
Jadi lawyer kampung terus sempat viral juga di media sosial dan di TV nasional kemarin itu yang apa demo di depan kejaksaan itu. Ya, Sempat viral juga nih. ya sebenarnya itu wujud bagian daripada kita mempertahankan marwah officium nobilia itu, officium nobile tadi itu, bahwa kita sebagai advokat memiliki profesi yang mulia, terutama untuk membantu orang-orang itu, Mas tadi. Kalau pengalaman pribadi, berapa sih apa honor Mas Habaib Wah ini udah terbesar? udah mulai masuk ke dapur. Terbesar. Nah, ini kan penasaran nih, netizen ini penasaran nih. Atau Kalau lawyer kampung, nah, terus tinggalnya di kota rural seperti kita ini, rural urban ini, itu berapa sih Mas Habaib pernah dapat? Atau kita hitung paling kecil aja ya. Ya, karena saya seorang lawyer yang diamanai oleh undang-undang, jadi ada juga sih lawyer yang apa namanya yang digaji dengan gaji doa ada, yang percuma juga ada, Mas. Artinya gratis. Seperti apa lawyer gratis? Nanti apa namanya Mas bisa tanya-tanya lebih lanjut. Ada sih gitu. Dan diatur itu di dalam ketentuan undang-undangan itu ada lawyer gratis. Nah, kalau saya sendiri paling kecil itu ya dibayar doa, Mas. Hanya doa saja. Hanya doa. Jadi yang bersangkutan mengucapkan terima kasih itu pun saya dapat penunjukan dari pengadilan ya untuk mendampingi orang yang dituntut 5 tahun ke atas ya, maka dia harus mendampingi lawyer. Saya mendampingi itu. Masalahnya saya tidak pernah dengar lawyer itu dibayar doa gitu loh. Ya, ketika sudah selesai perkaranya, Mas, terima kasih ya, udah dibantu, gitu. Sudah dibantu, alhamdulillah semoga rezekinya dilancarkan. Ya dari doa itu datanglah apa namanya klien yang profesional itu bayar saya dengan profesional. Yang paling unik pernah dibayar apa? Unik dibayar buah ya, di bawah buah, beras, terus sayur sih. Loh, kalau berasnya satu truk lah, banyak juga, mahal berarti itu. Ya kalau satu truk ini ya itu yang bikin saya kadang ini ya Pak, ya Allah, orang ini dalam kondisi tidak mampu, saya membantu, tapi bukan nilainya, bukan nilai, tapi wujud apresiasinya orang itu terhadap profesi kita, wujud apresiasinya gitu. Kalau bayaran tertinggi ya, kembali ke bayaran tertinggi saya di angka itu perkara apa itu? Perdata apa perdata tanah? Perdata ya, sengketa tanah. Tentu nilai tanahnya jauh lebih besar dari itu nilainya. Betul. Dan menurut saya itu kecil, Mas, karena kita akan hidup di kota kecil, dan insya Allah kalau seperti layaknya pengacara-pengacara hebat tuh kayak Bang Hotman itu kan mungkin hitungan menit udah bisa dapat segitu kan gitu kan. Tapi kalau bagi saya angka segitu sudah fantastis, sangat fantastis. Jadi bisa dibilang besar dong honor lawyer itu. Besar tergantung lawyernya, Mas, dan tergantung penilaian orang. Trust itu penting. Nah, selama ini kalau hanya dibayar sayur, buah, nah terus gimana? Kayak Mas Habaib untuk membeli apa pakaian yang wah, kayak sampai tampilannya mirip Bang Hotman Paris itu. Artinya itu yang dibayar pakai sayur, Mas. Kan masih banyak yang bayar pakai duit gitu kan. Bukan hanya pakai duit. Ada yang pernah kejadian nih, bayar pakai emas pernah. Bayar pakai, kebetulan nih tadi nih, bayar pakai uang asing pernah juga. Jadi ya udah selesai perkaranya, wis ada hadiah, Mas Habaib, ini tak kasih sedikit hadiah. Ya alhamdulillah, terima kasih. Jadi kasih dengan uang asing, enggak apa-apa lah buat kenang-kenangan gitu ya. Oh, dolar ya? Dolar kemarin dolar. Nah, dolar. Tadi dolar. Ini kalau $1.000 fantastis juga itu. Alhamdulillah cukup lah. Nah, berarti salah satu ketertarikan orang tuh jadi lawyer itu adalah honornya ya. Tidak dapat kita nafikan itu nomor 2, Mas, honor pasti. Tapi yang pertama bahwasanya perlu dicatat advokat itu officium nobile, profesi yang terhormat. Karena apa? Karena kita di samping membantu orang,
juga sebagai representatif mewakili kepentingan hukum seseorang untuk melakukan upaya hukum. Mungkin itu Mas, yang paling membuat yang tertarik. Oh, jadi tetap biaya konsultasi hukum, kemudian biaya penanganan perkara dengan meng-hire ya istilahnya, meng-hire lawyer atau advokat itu sesuai dengan perjanjian di awal. Perjanjian di awal. Jadi kalau saya pribadi, jadi ini juga kepada masyarakat ya, biar masyarakat secara umum. Nih aku mau kontrak lawyer nih, aku mau bayar sekian umpama. Apa hak-hak dari klien dan apa hak dari lawyer? Jadi hak klien itu mas satu, tentunya dia harus menjadikan lawyernya itu sebagai representatif dia. Dibuktikan dengan apa? Dengan surat kuasa. Dengan surat kuasa. Kemudian di samping surat kuasa ada kontrak juga. Jadi lawyernya mau dimintai bantuan untuk ngapain aja gitu, entah melakukan upaya hukum, entah gugatan di pengadilan, entah somasi, entah pendampingan dan lain sebagainya. Itu harus jelas sehingga enak antara hubungan emosional antara lawyer dengan kliennya ini enak, jelas itu apa kerjaan mereka. Misal ada dua klien, yang satu dia mampu bayar, terus yang kedua sama sekali nggak mampu. Nah, bagaimana Mas Habaib sebagai lawyer profesional itu membangun kerjasama dan perjanjian di awal itu bagaimana polanya? Ini ada memang Mas, ini ada kemarin terjadi pada saya pada kantor kita. Jadi seseorang ini tidak mampu untuk membayar kita secara cash. Tapi dia punya aset yang sangat sangat banyak sekali. Kemudian dia menyampaikan kepada kita, Mas Habaib, ini kalau sukses ini kita mau memberikan success fee. Itu namanya success fee, Mas. Jadi success fee nanti kalau sudah sukses saya mau memberikan sekian persen. Tapi untuk sementara mohon dilakukan upaya-upaya hukum dulu. Kalau berhasil nanti sekian success fee saya. Boleh itu Mas. Itu saya lakukan kemarin, alhamdulillah berhasil. Jadi intinya honor advokat itu ketika ada kesepakatan dengan klien, selama pengalaman saya ada honor ya. Honor advokat untuk apa? Untuk terjadinya peristiwa hukum si klien ini menjadikan lawyer sebagai representatifnya dibuktikan dengan surat kuasa. Itu yang pertama, ada honor itu di surat kuasa. Yang kedua, success fee. Jadi kalau udah sukses nih umpama perkara saya mau ngasih sekian. Itu honor lagi. Ada lagi akomodasi berupa transportasi dan lain sebagainya itu juga dibebankan kepada klien. Gitu Mas. Jadi begitu Mas. Nah, ada per case ya, berarti honornya ya. Iya. Kalau saya ingin meng-hire Mas Habaib untuk menjadi lawyer pribadi saya 1 tahun misalnya. Ada yang begitu. Itu gimana hitung-hitungannya? Jadi 1 tahun, Mas. Jadi selama 1 tahun kita menjadi representatif seseorang, menjadi pengacara pribadinya ya, advokat pribadinya seseorang ini selama setahun. Jadi kontrak kita selama setahun. Mau ada case, tidak ada case ya gitu setahun. Tapi bedanya kalau ada case sudah kita tidak kenakan charge lagi. Jadi kalau ada permasalahan hukum, entah perdataan, suruh cukup membayar biaya perkaranya aja dan itu sangat kecil sekali. Untuk jasa kita itu free semuanya. Free karena sudah di-hire 1 tahun. 1 tahun. Kontrak gitu ya. Iya, tidak hanya personal lawyer ya. Tidak hanya kepada person by personnya, juga berlaku untuk perusahaan, untuk corporate gitu. Nah itu besaran nominalnya, besaran layanan hukumnya itu siapa yang menentukan? Yang menentukan dari lawyer, dari kita sampaikan ini 1 tahun kita. Tapi kembali lagi pasal 21 Undang-Undang 18 2003 itu, ya kan, pasal 1 dan 2, terutama di pasal 2 tidak boleh kita nafikan. Artinya kita tawarkan tetap sesuai dengan kesepakatan. Kadang juga mereka kan bertanya, boleh enggak nego ya, boleh enggak, ya kita tergantung kesepakatan. That's point. Nah, tentang honor yang banyak dipertanyakan ini. Nah, berarti kesimpulannya setiap lawyer itu punya honor yang berbeda. Berbeda-beda.
Jadi setiap lawyer itu berbeda-beda honornya, tergantung bagaimana lawyer itu, kredibilitas, jam terbang dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi semakin kredibel, Semakin kredibel tentunya semakin mahal lah. semakin daya jualnya dalam tanda kutip itu Dalam tanda semakin kutip tinggi. ya, betul. Itu ya high class lah, high class. Oh gitu ya. Nah jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya bagi yang sering dan kepo sama honor lawyer ini apa sih kesimpulannya? Oke, kesimpulannya bahwasanya advokat itu satu, kenapa mereka tertarik? Karena advokat ini profesi yang mulia atau officium nobile. Yang kedua, gaji advokat ini cukup besar dalam tanda kutip bagi lawyer yang memiliki kredibilitas, jam terbang dan juga trust masyarakat terhadap dia itu tinggi gitu. Oh gitu ya, saya baru tahu detailnya ini sekarang ini. Mudah-mudahan ini netizen ya yang nonton video kita ini juga mendapatkan pencerahan nih tentang Ya, honor amin. lawyer ini. Amin. Saya kira itu aja dulu Mas Habaib, nanti kita lanjut di episode berikutnya ya. Oke, Yang terima ingin kasih. tahu tentang dunia advokat ya. Ya, dunia advokat ya. Terima kasih Mas Habaib. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.